Jika suku banyak PX dibagi oleh H dikurang X menghasilkan sisa, maka dapat dikatakan H dikurang X merupakan faktor dari PX. Suku banyak PX mempunyai faktor X dikurang H jika dan hanya jika PH sama dengan 0. Bukti jika PH sama dengan 0, maka X dikurang H merupakan faktor dari PX. Menurut teorema sisa, PX sama dengan X dikurang H dikali HX ditambah PH. Jika PH sama dengan 0, maka PX sama dengan X dikurang H dikali HX. Ini berarti bahwa X dikurang H merupakan faktor dari PX. Suku banyak PX mempunyai faktor X dikurang H jika dan hanya jika PH sama dengan 0. Bukti, jika X dikurang H merupakan faktor dari PX, maka PH sama dengan 0. PX sama dengan X dikurang H dikali HX. Untuk X sama dengan H, maka PH sama dengan H dikurang H dikali HH. PH sama dengan 0 dikali HH. PH sama dengan 0, ini berarti bahwa jika X dikurang H faktor dari PX, maka PH sama dengan 0. Contohnya, tunjukkan X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 2X kurang 1. Cara penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 2X kurang 1. Artinya akan ditunjukkan bahwa P-1 sama dengan 0. P-1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1 dikurang 1. Sama dengan min 1 ditambah 4 ditambah min 2 dikurang 1. Sama dengan 0. Jadi, X tambah 1 faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Misalkan diketahui PX. Faktor-faktor dari PX dapat ditentukan melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama, jika X dikurang H merupakan faktor dari PX, maka nilai H yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari A0. Langkah kedua, dengan mencoba mensubstitusi nilai X dikurang H sehingga diperoleh PH sama dengan 0. Jika PH sama dengan 0, maka X dikurang H merupakan faktor dari PX. Jika PH bukan sama dengan 0, maka X dikurang H bukan merupakan faktor dari PX. Langkah ketiga, setelah diperoleh sebuah faktor, maka faktor-faktor yang lain dapat ditentukan dari suku banyak hasil bagi PX oleh X dikurang H. Contohnya, tentukan faktor-faktor dari 3X pangkat 3 dikurang 13X pangkat 2 ditambah 8X tambah 12. Cara penyelesaiannya, misalkan PX sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 13X pangkat 2 tambah 8X tambah 12. Perhatikan faktor-faktor dari 12 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. P1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 13 kali 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 ditambah 12. Sama dengan 3 dikurang 13 tambah 8 tambah 12. P1 bukan sama dengan 0. Selanjutnya kita coba faktor 2. P2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 13 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 ditambah 12 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 dikali 8 sama dengan 24. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 13 dikali 4 sama dengan 52 ditambah 8 dikali 2 sama dengan 16 ditambah 12. 24 dikurang 52 hasilnya min 28. Min 28 ditambah 16 hasilnya min 12. Min 12 ditambah 12 hasilnya 0.
Karena P2 sama dengan 0, maka X min 2 adalah faktor dari Px. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor-faktor suku banyak Px yang lain dengan cara menentukan hasil bagi Px oleh faktor yang sudah kita peroleh tadi, yaitu X min 2. Untuk menentukan hasil baginya, kita bisa menggunakan metode Horner. Caranya sebagai berikut. Dari bagan Horner di atas diperoleh faktornya X min 2 dikali X min 3 dikali 3X ditambah 2. Nah, kita cek untuk P2 sama dengan 0. Kita substitusikan untuk X sama dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 dikali 16 sama dengan 32, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 kali 8 sama dengan 24, 2 pangkat 2 sama dengan 4 sama dengan 4A ditambah B kali 2 sama dengan 2B ditambah 6 sama dengan 0, 32 dikurang 24 sama dengan 8, 8 ditambah 6 sama dengan 14, ditambah 4A ditambah 2B sama dengan 0. Maka bisa dituliskan 4A ditambah 2B sama dengan min 14. Contoh berikutnya, jika suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6 habis dibagi oleh x2 dikurang x dikurang 2. Maka nilai A dan B adalah, untuk penyelesaiannya perhatikan x2 dikurang x dikurang 2 sama dengan mempunyai faktor x dikurang 2x ditambah 1. Artinya 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6 habis dibagi oleh x dikurang 2x ditambah 1. Sesuai teorema faktor, maka nilai dari P2 sama dengan 0, P negatif 1 sama dengan 0. Untuk P2 sama dengan 0, memperoleh persamaan pertama yaitu 4A ditambah 2B sama dengan negatif 14. Untuk P negatif 1 sama dengan 0, 2 negatif 1 pangkat 4 dikurang 3 negatif 1 pangkat 3 ditambah A negatif 1 pangkat 2 ditambah B negatif 1 tambah 6 sama dengan 0. 2 dikurang 3, negatif 3 ditambah A ditambah negatif B ditambah 6 sama dengan 0. 11 ditambah A dikurang B sama dengan 0. A dikurang B sama dengan negatif 11. Dari sini kita bisa menentukan nilai dari A dan B. Kita dapat menentukan nilai A dan B dengan cara eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. 4A ditambah 2B sama dengan negatif 14. A dikurang B sama dengan negatif 11. Untuk 4A ditambah 2B sama dengan negatif 14 dikali 1 jadi tetap. Untuk A dikurang B sama dengan negatif 11 dikali 2. Jadi 2A dikurang 2B sama dengan negatif 22. Nah, di sini ada 2B dan negatif 2B. Supaya tereliminasi kedua persamaannya, maka ditambah 4A ditambah 2A hasilnya adalah 6A. 2B ditambah negatif 2B sama dengan 0. Negatif 14 ditambah negatif 22 hasilnya negatif 36. Maka nilai A sama dengan negatif 6. Dari sini kita akan mendapatkan nilai B. Caranya substitusikan A sama dengan negatif 6 ke persamaan kedua. A dikurang B sama dengan negatif 11, kita ganti A-nya menjadi negatif 6. Jadi negatif 6 dikurang B sama dengan negatif 11. Maka kita memperoleh nilai B-nya sama dengan 5.